suatu aktivitas ekonomi yang mempengaruhi pihak ketiga yang tidak terlibat secara langsung. Dalam aktivitas tersebut, eksternalitas bisa bersifat positif dan negatif. Yang pertama, eksternalitas positif. Nah, adapun manfaat yang dapat diperoleh oleh pihak ketiga tanpa adanya biaya atau kompensasi ialah yang pertama, misalkan seorang petani menanam pohon di lahannya, yang selain memberikan manfaat kepada petani itu sendiri, juga memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya, di mana masyarakat dapat menghirup udara yang lebih bersih. Yang kedua yaitu eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif ialah kerugian yang dirasakan oleh pihak lain akibat aktivitas ekonomi tanpa kompensasi. Contoh, pabrik yang membuang limbah ke sungai mencemari air yang digunakan masyarakat di sekitarnya. Eksternalitas seringkali menjadi perhatian dalam ekonomi, karena pasar cenderung tidak memperhitungkan biaya atau manfaat ini, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah atau regulasi untuk mengolahnya. Barang publik merupakan barang yang dikonsumsi masyarakat secara gratis. Untuk mendapatkannya pun tidak memerlukan usaha. Namun pada praktiknya, sejumlah barang publik tersebut sudah diprivatisasi oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak dapat menikmati secara gratis. Selanjutnya, ciri-ciri barang publik. Jadi, di sini ada dua ciri barang publik. Yang pertama, barang non-referee. Barang non-referee adalah barang yang selalu digunakan di area publik. Konsumsi seseorang terhadap barang publik tidak akan mengurangi konsumsi orang lain THD barang yang sama. Jadi, contoh barang non-referee yaitu jalan raya, lampu jalan, halte bus, dan jaringan internet. Yang kedua, barang non-excludable. Barang non-excludable adalah apabila barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk mendapatkan manfaat dari barang tersebut. Berarti konsumen tidak dapat dikecualikan dari barang atau jasa meskipun mereka tidak membayar. Jadi contoh dari barang non-excludable yaitu udara bersih. Selanjutnya, adapun teori barang publik menurut para ahli. Yang pertama, menurut teori Pigou. Teori Pigou membahas tentang penyediaan barang publik yang dibiayai oleh pajak yang dipungut biaya dari masyarakat. Menurut Pigou adalah barang publik seharusnya disediakan hingga tingkat kepuasan individu akan suatu barang publik setara dengan tingkat ketidakpuasan akan pajak yang diterapkan guna membiayai program yang direncanakan pemerintah untuk persediaan barang publik. Yang kedua, teori Bowen. Teori Bowen adalah teori yang didasarkan atas harga barang publik itu sendiri. Menurut Bowen adalah barang publik yang didasari oleh teori harga atau penentuan harga pada barang swasta. Terus yang ketiga, teori anggaran. Teori anggaran ini merupakan teori yang dijelaskan tentang pengadaan barang publik atau teori alokasi barang publik yang didasarkan anggaran atau budget yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, teori anggaran ini didasarkan ketetapan membayar atas konsumsi barang publik. Hak kepemilikan dalam ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan adalah klaim hukum yang dimiliki seseorang atas sumber daya alam yang telah dikuasai. Nah, ini merujuk pada sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri. Nah, hak kepemilikan terhadap sumber daya alamnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, kepemilikan negara,
Nah, sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah seperti jalan dan taman publik. Nah, contohnya adalah hutan yang dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, kepentingan pribadi, yaitu hak individu atas sumber daya seperti tanah atau rumah. Pemilik memiliki kontrol penuh untuk memanfaatkan dan mengalihkan hak tersebut. Yang ketiga, kepentingan bersama, yaitu sumber daya yang dikelola oleh kelompok tertentu seperti lahan pertanian komunitas. Nah, aturan penggunaannya diterapkan secara kolektif untuk mencegah eksploitasi secara berlebihan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang baik akan meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, sebaliknya pengelolaan yang buruk akan menimbulkan dampak yang buruk pula. Nah, hubungan antara hak kepemilikan dan lingkungan. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Rezim open access seringkali membuat kerusakan pada lingkungan karena tidak ada regulasi yang kuat untuk mengontrol pemanfaatan maksimum sumber daya alam. Kepemilikan individu yang efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan karena tanggung jawab biaya dan memanfaatkannya itu berada di tangan pemilik itu sendiri. Yang kedua, manajemen kawasan lingkungan. Nah, manajemen kawasan lingkungan sering digunakan untuk mengelola kawasan lindung seperti sungai, gunung, dan hutan. Nah, adapun aturan main yang diterapkan itu diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari degradasi dalam wilayah-wilayah yang sensitif.